Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bang Apri TV. Jadi di kesempatan video kali ini kita akan membahas mengapa kita wajib melakukan galbay di aplikasi EasyCash, Kredivo, Akulaku, dan lain sebagainya. Kenapa gue mengatakan seperti ini? Seperti yang kita tahu, tingkat galbay di Indonesia sudah semakin tinggi. Nah, jadi jika kita memang tidak ada kemampuan lagi untuk melakukan pembayaran tagihan pinjaman kita, lebih baik kita stop aja daripada nantinya membuat kita semakin hancur. Nah, jadi buat kalian yang mungkin tidak memiliki kemampuan lagi untuk melakukan pembayaran cicilan, kredit, dan lain sebagainya, lebih baik kalian stop sampai saat ini aja. Kenapa gue mengatakan seperti ini? Karena nantinya akan mempersulit kalian sendiri. Lebih baik data kita yang jelek daripada kitanya terjerumus ke dalam pinjol. Seperti yang kita tahu teman-teman, ketika kita sudah terjerumus ke pinjol, itu bukannya hutang kita makin mengurang, yang ada makin menumpuk. Maka dari itu kita lebih baik merelakan data-data kita hancur ataupun masuk ke slik OJK ataupun masuk ke daftar hitam, sehingga kita tidak dapat lagi menggunakan pinjaman, kredit, dan lain sebagainya. Dan seperti yang kita tahu juga, untuk ekonomi saat ini makin hancur atau makin sulit dalam segi pekerjaan, mencari uang itu semakin sulit. Jadi kita tidak perlu lagi memaksakan pembayaran apapun itu. Lebih baik kita stop saat ini daripada kita hancur ke depannya. Kalian bisa mengatur keuangan kalian sendiri ke depannya, sehingga nantinya kehidupan kalian itu akan menjadi lebih baik. Dan seperti yang kita tahu, seperti Akulaku, EasyCash, dan juga pinjol lainnya itu sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ada beberapa resiko yang mungkin akan kita terima ketika kita melakukan galbay. Ya, mungkin untuk resiko yang akan kita terima, data kita akan masuk ke daftar slik OJK dan kita juga masuk ke daftar BI checking. Jadi artinya ketika daftar nama kita sudah masuk ke dalam slik OJK, itu mempersulit kita ke depannya ketika kita ingin seperti kredit kendaraan dan lain sebagainya. Jadi hanya itu aja resiko yang akan kita terima. Secara pidana itu tidak masuk, tetapi secara perdata kita akan masuk. Jadi sudah jelas banget, yang namanya pinjol itu tidak bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam sel atau masuk ke dalam penjara gara-gara kita tidak dapat melunasi hutang-hutang kita. Dan sudah jelas banget ya, dalam undang-undang tidak ada kita itu masuk ke dalam penjara gara-gara tidak melunasi hutang kita. Ya, seperti kita ini tidak mampu lagi melakukan pembayaran. Jadi ini fine-fine aja. Ini gua katakan fine-fine aja karena ngapa? Karena kita tidak akan masuk ke dalam penjara gara-gara hanya tidak melunasi hutang kita. Secara perdata kita akan masuk, tetapi secara pidana itu tidak akan masuk. Nah, jadi kalau misalkan kalian tidak melakukan galbay untuk saat ini atau berhenti saat ini, mau kapan lagi? Kalian bisa mengatur hidup ataupun pola hidup kalian menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi gue mengatakan seperti ini karena yang namanya pinjol itu sama aja merusak kehidupan kalian ke depannya. Tidak ada orang yang meminjol itu tidak memiliki hutang. Yang ada mereka akan melakukan gali lubang tutup lubang, dan yang pastinya hutangnya makin menumpuk. Dan kalian juga tidak perlu khawatir dan kalian cukup berpikir santai aja, fine-fine aja, karena tidak ada pidana apapun yang akan kalian terima ketika kalian melakukan galbay. Jadi ketika memang kalian melakukan galbay sebesar 5 juta, 10 juta, itu kalian nggak usah cemas. Kenapa? Kalian harus berpikir lebih maju dan berpikir yang nantinya pasti bakal ada pelangi yang lebih cerah daripada sebelumnya. Jadi ya seperti itulah ya untuk kata-kata yang mungkin bisa gue sampaikan kepada kalian. Jadi ketika kalian udah memutuskan untuk melakukan galbay, ya kalian itu sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya DC dari pinjol dan semua yang mengenai tentang pinjol. Dan mungkin ada pertanyaan nih dari kalian, Bang, kalau misalkan DC datang ke rumah bagaimana? Jadi kalian juga tidak perlu khawatir ketika memang DC datang ke rumah ingin melakukan penagihan hutang ataupun melakukan penagihan seperti tagihan kalian, kredit, dan lain sebagainya, itu kalian biarkan aja atau kalian jelaskan aja bahwa kalian tidak mampu melakukan pembayaran. Saya tidak ingin membayar. Itu sudah jelas banget. Dan untuk DC tidak ada juga yang namanya melakukan penyitaan barang-barang berharga. Ini harus dicamkan banget. Jadi ketika memang DC datang ke rumah dan kalian mengatakan tidak ada uang atau tidak ingin melakukan pembayaran dan mereka mengatakan ingin mengambil atau menyita barang-barang berharga untuk menutupi hutang-hutang kita, itu jangan diperbolehkan. Dan juga OJK memang tidak memiliki undang-undang atau tidak mengeluarkan undang-undang
tentang nasabah yang tidak melakukan pembayaran. Tetapi OJK juga tidak membuat tentang penagihan dengan cara melakukan atau penyitaan barang-barang berharga. Ini sudah melanggar peraturan. Jadi ketika memang kalian menemui DC-DC yang ingin melakukan penagihan dengan cara menyita barang-barang, itu wajib kalian laporkan aja teman-teman. Karena itu sudah melanggar peraturan OJK atau undang-undang yang sudah dibuatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk nasabah dan juga untuk aplikasi pinjaman online-nya. Jadi sudah jelas banget. Nah, jadi semoga dengan adanya video pada kesempatan kali ini itu dapat bermanfaat dan bisa mengedukasi kepada kalian semua yang mungkin sudah memiliki tagihan yang cukup membengkak dan kalian sudah sampai bingung ingin mencari kemana lagi untuk melunasi hutang-hutang kalian. Intinya kalian lebih fokus kepada diri kalian sendiri daripada ke hutang kalian. Jadi untuk pinjol juga itu sudah bekerja sama dengan asuransi. Jadi kalian tidak perlu takut. Kalian melakukan galbay, pinjol itu sudah mengeklaim uang dari yang kalian galbaykan ke pihak asuransi. Jadi mereka tidak ada kerugian. Yang ada mereka dapat untung 2 kali lipat ketika kalian melakukan pembayaran ketika dia sudah mengeklaim uang dari asuransi tersebut. Dan sekarang juga sudah tahun 2025 teman-teman. Marilah kita berpikir lebih jernih, lebih baik untuk kedepannya dan merubah pola hidup kita menjadi lebih baik ke depannya. Dan jangan memikirkan apapun itu mengenai pinjaman online, pinjol dan lain sebagainya. Ketika memang kalian ingin galbaikan, ya ajukan aja galbaikan sekaligus gitu ya. Sampai pinjol benar-benar bangkrut di Indonesia. Karena yang namanya pinjol ini sudah meresahkan masyarakat. Ya paling utama itu pada kalangan masyarakat menengah ke bawah. Itu sudah sangat meresahkan. Dan untuk saran dari gua, kalian bisa tata hidup kalian lebih baik, banyakin beribadah dan berpikir lebih jernih ke depannya gitu ya. Sehingga nantinya kehidupan kalian, keekonomian kalian itu menjadi lebih baik daripada saat ini atau sebelumnya. Oke, jadi untuk videonya mungkin cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.